Saat Allah sudah berkehendak menjadi seorang pemimpin, saya selalu bilang ke Bapak, lakukan apapun sebisanya, sekuat tenaga untuk membahagiakan masyarakat Kabupaten Bogor. Halo Sobat Posisi, kembali lagi kita di podcast literasi dan inspirasi Posisi. Sore ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Ibu Eva Martiana, istri dari calon Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto, dan juga putri pertama beliau, Dipa Khairin Nisa. Khairin Nisa. Dipa Khairin Nisa. Susmanto. Jadi sobat-sobat, ini perempuan-perempuan ini, terutama Bu Eva, bisa kita bilang sosok di balik layar. Sukses karirnya Bapak Rudi Susmanto, calon Bupati Bogor yang pada periode lalu juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Saya juga ditemani dengan Bang Ipin, ini senior saya lah. Orang tahu saya yang lebih muda. Iya, tapi saya selalu ingin yang lebih muda. Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol ringan saja ya? Ya. Dulu saya kenal dia tuh udah lama ya Bu sebenarnya. Waktu awal-awal dulu Ibu sebagai ketua IKIAD ya Bu? Iya betul. Istri ikatan Istri anggota Dewan. Istri anggota DPRD Dewan. Kabupaten Istri Bogor. anggota Dewan Kabupaten Bogor. Oh ya, ketua IKIAD ya Bu. Ya. Nah, itu melekat ya, Bapak sebagai ketua DPRD, Ibu sebagai ketua IKIAD. Secara otomatis itu. Secara otomatis. Dulu kegiatannya juga banyak kegiatan sosial ya Bu iya. ya, karena saya ingat dulu pernah Banyak. bikin soal gempa Cianjur ya, Iya, kemudian betul. beberapa bencana juga ya. Jadi istri pejabat tapi yang juga selalu merakyat. Amin, insya Allah. Hari ini juga kita sering lihat tuh, bahkan saya beberapa kali lihat media sosial, kegiatan Bu Eva juga kegiatan Diva itu banyak terjun nih ke masyarakat. Menarik, kemarin ketemu tukang rujak lah, kemudian petani ya Bu. ketemu petani berpelukan dan ngajak makan. Nah itu gimana Bu? Itu disetting atau memang terjadi begitu saja gitu? Iya. Terima kasih sebelumnya buat siap. Om yang udah undang kami berdua ke sini. Jadi saya memang dari keluarga orang gak mampu ya. Jadi merasakan rasanya jadi orang gak punya itu gimana. Jadi kalau saya terjun ke bawah, terus saya berinteraksi dengan masyarakat itu, saya memposisikan diri saya sebagai bagaimana saya kalau ada di posisi mereka. Iya. Jadi setiap saya mau pergi kemanapun, saya bilang sama tim yang sudah terschedule mari kita lakukan, yang belum terschedule mari kita cari. Oh, jadi gitu. dicari, memang dicari. Kita mencari. Kalau kita bilang sama schedule sama tim, Bu, kita cari target hari ini. Targetnya memang masyarakat yang kurang mampu. Jadi siapapun yang ditemui kemudian merasa perlu dihampiri, Iya, saya turun tidak aja gitu ya? turun langsung. Wah, repot juga kalau jadi timnya nih. Jadi saya nggak mau ada batasan ya. Jadi mari kita hilangkan tradisi di sini, tradisi yang sering kita tahu bahwa pejabat itu tereksklusif. Jangan. Kita buat barulah. Pejabat itu pelayan masyarakat. Tidak dieksklusifkan. Apa yang mesti dieksklusifkan? Karena pekerjaannya juga kan pekerjaan yang membantu masyarakat. Kalau kita eksklusif, nggak ada yang eksklusif. Gitu. Itu kan hanya ujian yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa melalui ujian itu, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Ujiannya apa? Bisa nggak kita jadi pemimpin yang mengayomi masyarakatnya? Kalau nggak bisa, berarti fail. Jadi kalau saya bilang sama suami saya, misi kita ini besar. Jangan sampai misi kita ini gagal hanya karena keinginan pribadi. Jadi kan ada orang yang merasa dia sudah menjadi pejabat, maka dia melakukan hal-hal yang semau-maunya. Itu kan siapa yang bisa mengerem itu kan? Kalau bukan istri dan keluarga, nggak ada kayaknya. Benteng terakhir ya Bu. Iya, benteng terakhir. Jadi saya merasa orang-orang yang di bawah itu adalah bagian dari keluarga saya. Coba kalau Bapak temuin
di setiap saya bikin video terakhir saya selalu bilang saya akan kembali lagi ke sini. Iya. Karena saya merasa apa ya, mereka tuh bagian dari saya gitu. Jadi kalau waktu cerita sedihnya itu waktu saya turun ke Bogor Timur, Iya. ketemu sama anak-anak dari Papua. Memang itu nggak dimasukin ke dalam frame direkam, tapi anak-anak itu nyamperin saya gitu, terus meluk, ibu mau nggak kasih saya uang jajan gitu. Saya Anak-anak itu? iya, Ya. kamu dari mana? Saya tanya gitu kan. Saya dari Papua, ibu gitu kan. Kamu kesini naik apa? Saya tanya gitu. Saya naik kesini naik kapal, ibu gitu. Saya tanya kapal yang di udara apa yang di laut? Saya bilang yang di laut, ibu. Orang tua kamu di mana? Di sana, ibu. Saya pengen belajar. Masya Allah. Di anak-anak jauh dari Papua belajar Kabupaten Bogor loh. Terus kita sebagai pemimpin wajib kan, Iya. mau bukan orang Kabupaten Bogor, mau orang mana, kita semua Anak-anak anak-anak Indonesia. Jadi itu yang buat saya bilang sama anak itu, ibu janji ibu balik lagi ke sini. Kamu harus pintar, kamu harus rajin belajarnya, hafalan kamu harus bagus. Ibu janji bakalan datang ke sini temuin kamu. Itu sebuah janji yang insya Allah kalau Allah kasih saya kesempatan dan waktu, saya akan kembali menemui mereka semua dan teman-temannya gitu. Berarti banyak juga cerita yang nggak terekam di kamera. Enggak, Ya? banyak sekali, Yang banyak paling sekali. berkesan mungkin selain ketemu anak-anak Papua. Saya tuh suka sedih ya kalau anak-anak seusia anak saya. Jadi saya sering ketemu anak-anak seusia anak saya yang di rumahnya dia harus menjaga adik-adiknya karena orang tuanya bekerja. Oke. Kita tahu anak seusia anak ini tuh butuh healing, berteman, main. Mana coba dulu Om usia segini suka main juga pasti kan. Saya udah dipikir kali itu. Iya, makanya. Terus kalau saya tanya, ngapain nak di rumah jagain nenek ibu? Nenek kan udah nggak bisa jalan, sakit stroke gitu. Itu rasa saya langsung, ya Allah, kamu baik banget gitu. Itu yang nggak masuk di frame kayak gitu-gitu. Saya suka kasih tahu, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk apa ya? Kamu boleh jagain nenek, tapi kamu juga harus pegang buku. Kamu sukanya apa gitu? Karena saya ini hanya manusia biasa. Saya terbatas Om. Manusia itu kan makhluk yang lemah ya, yang maksudnya segalanya terbatas. Saya suka bilang sama Allah, ya Allah kasih saya kemampuan untuk bisa bantu semua orang. Saya cuma pengen itu Om, nggak pengen yang lain-lain. Jadi selagi suami saya dulu waktu jadi di IKIAT juga, suami saya jadi ketua DPRD, saya selalu support ibu-ibu untuk ibu-ibu yang ibu-ibu dapatkan dari suami itu tidak sebanding dengan ibu yang keluarkan untuk ibu sedekah. Jadi kalau kita bikin acara sosial itu apa ya? Jangan istilahnya tuh kayak ada lebihnya. Iya, jadi udahlah gitu, kita kasih aja gitu. Toh nanti kita nggak tahu itu kembalinya untuk suami kita dalam keadaan yang sehat, panjang umur, karir lancar, atau ke anak. Anak yang mudah diatur, anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua, itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan itu pasti akan berdampak kembali ke diri kita sendiri gitu. Kita juga sering lihat nih, terutama Kakak Dipa nih, sering juga diajak-ajak ikut. Iya. Ya kan, diajak-ajak ikut. Memang di pesan khusus Bapak atau Enggak sih. Anak ini anaknya tuh atau anak yang mau? anak ini tuh memang anak yang social butterfly kalau gitu. zaman sekarang. Jadi alhamdulillah anak saya ini bukan anak-anak yang anti gitu sama hal kan ada ya sebagian anak yang kayak gitu tuh yang anti sosial lah gitu. Kak Dipa ada ini nggak pengalaman selama ikut mama atau ibu? Bunda. Bunda, ikut bunda terjun ke lapangan, Ikut ayah. atau ikut ayah lah gitu. Kalau Itu ayah ada belum ya nak ya? Belum, kalau ikut Kalau ikut ayah, ayah, karena kalau ayah jauh-jauh kan. Ya. Kan waktunya sekolah juga. Iya. Jadi waktu itu ikut Tapi ke beberapa kali ikut bunda. Iya. Nah itu gimana perasaannya lihat ketemu masyarakat yang mungkin di rumah nggak ada yang gitu. Iya. Kayak gimana ya, kayak sedih, terus sedia gitu. bersyukur juga sih Iya, jadinya. jadi kayak tambah melihat kayak ternyata selama ini aku kurang bersyukur, ada lagi orang loh yang masih kayak gini gitu loh di bawah aku, dan berarti artinya aku harus lebih banyak bersyukur gitu. Kayaknya bakal jadi politisi juga, pejuang politik kalau kata Farudi, bukan politisi. Enggak sih kalau Enggak juga. ya ini memang anaknya yang berteman nggak pernah pilih-pilih saya tahu. Jadi dia suka berteman sama
apa sih kamu pernah temenan sama tuh Kak, teman kamu yang depan tuh perumahan. Parkir, tukang parkir. Oh gitu. Saya kaget loh, tukang parkir dibeliin donat ulang tahun. Memang kenal beneran. Karena kan tukang parkir perumahan. Oh, gitu. Anak-anak ini cewek-cewek suka Ikut makan Karang Taruna gitu. kan ikut Terus Karang ikut Taruna. Karang Taruna. Jadi Kan kalau habis rapat, terus Suka. kita kayak main gitu kemana? ke depan rumah, ada ke makan, warung-warung, jajan. tenda-tenda gitu. jajan, Nah, gitu. om-om tukang parkirnya tuh suka ngejagain motor temennya. Oh. Tapi sebenarnya om-omnya tahu anaknya siapa kan di perumahan Nirwana Estate. Terus dia ngomong omnya, Kak aku hari ini ulang tahun loh. Oh iya deh om, aku bentar beli donat. Pas beli donat, terus temennya bilang, Dev kok kamu mau sih, Dev biasanya anak-anak pejabat suka anti yang kayak gitu-gitu risih gitu kan. Iya. Terus kata dia, iya apaan sih orang biasa aja cuman gini gitu. Dia malah biasa-biasa aja ya. Dia biasa Padahal kalau kayak menurut gitu. kita, wah itu luar biasa Iya, juga. kalau anak kata dia pejabat. biasa aja sih bun kalau kayak gini-gini tuh karena dia nggak pernah nganggap orang, karena dia nggak pernah menganggap diri dia spesial itu. Saya suka nggak ngajarin anak gitu. Jadi dia juga suka marah ya Kak kalau temen dia di sekolah. Kalau lagi IT itu dia suka cerita apa? Suka yang temennya tuh bro nyari namanya Dari bapaknya. nama aku. Oh iya. Dari Asus Kepo dong. gitu. Iya kepo gitu. Dia kan Profil, namanya profil. belakangnya sama semua, jadi diketik Susmanto juga keluar kan. Dia ngamuk, cari aja bapak lu, ngapain lu cari bapak gua? Tapi itu dibentuk atau memang muncul sendiri? Saya yang dari kecil suka bilang semua orang itu sama, nggak ada yang beda gitu. Saya nggak pernah ngajarin anak saya, makanya di rumah saya itu nggak ada istilah pembantu rumah tangga, nggak ada istilah apa, semua saudara. Jadi saya nggak pernah membahasakan di rumah itu si itu pekerja, enggak, kita di rumah sama karena semua keluarga, semua saudara gitu. Jadi Memang itu jadi prinsip setara itu di iya, rumah tuh itu ya? nggak ada kayak gitu-gituan gitu. Jadi ya gitu akhirnya bapaknya yang ketakutan, Bun tolong dong Bun diliatin. Cuma saya tuh karena kasih tahu gitu, enggak kok Bun, kakak memang berteman sama siapa aja gitu ya. Itu yang bikin amazing tuh sama om-om tukang parkir yang di Dia masih ingat, masih perhatian. iya, dia dianya spesial. sampai bilang kakak ya ampun gitu, nggak usah repot-repot beli donat, nggak apa-apa om nih saya beli donat, om bagi-bagi aja makan gitu. So kalau ulang tahun bilang sama sekali. Padahal ulang tahun loh besok. Besok lah ulang tahun. Bu Epa, ini apa pemirsa posisi juga mungkin banyak juga yang penasaran. penasaran. Ini awal kenal dengan Pak Rudi, kemudian remaja, sebenarnya jatuh cinta segala macam. Itu gimana tuh? Bisa dibagi nggak ceritanya di sini? Kan saya itu sama Pak Rudi itu sebenarnya teman baik ya dari dulu. Oh gitu. Jadi saya kenal Pak Rudi itu sebagai teman baik. Sebelum saya memutuskan untuk menikah itu saya berteman dengan Bapak gitu setahunan ya. Hanya sapa di media sosial gitu. Oh, Terus tiba-tiba 9 bulan sebelum menikah itu beliau menanyakan kesiapan saya untuk mendampingi gitu. Karena waktu itu saya udah lelah kerja, capek gitu kan, waduh kayaknya pengen nikah aja gitu kan. Terus memang udah kehendak Allah ya Pak. Saya selalu bilang jodoh itu sesuatu yang sudah diatur. Makanya kalau kita bilang tidak perlu mengkhawatirkan rezeki, jodoh, kematian, karena itu sudah ada yang mengatur. Iya. Tapi nggak dipaksakan sama Pak Rudi. Enggak, karena saya awalnya memang sejujurnya saya enggak pernah tahu kalau beliau itu kerja dengan Pak Prabowo Subianto. Oh, nggak Saya nggak tahu. tahu. Ini kenalnya juga, prosesnya juga sebentar ya Bun? Hitungannya nggak nyampe setahun ya? Nggak nyampe tetap kenal mau nikah ya. Tapi kalau kenal sebagai teman biasa, kalau kita di medsos kan Om punya Oh, iya. temen nih. Kalau Oh, jadi zaman di kuliah medsos gitu ya? Di medsos kan paling nge-like foto terus komen, apa kabar, baik, udah selesai. Kayaknya Kan? sering komen tuh Pak. Sering like. Terus like, zaman Diam-diam gitu. zaman itu. Terus karena saya nggak ngerti beliau kerjanya seperti apa, karena memang sewaktu itu tuh beliau ternyata sudah ikut bapak, dan kalau kerja ikut bapak itu memang schedule-nya nggak pernah tentu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang gitu. Nah waktu beliau telepon malam-malam itu saya baru dikasih tahu kalau beliau ternyata kerja bersama Prabowo Subianto. Nah saya juga amazing gitu kan, wah seriusan nih gitu kan. Karena nggak lama waktu mau memutuskan untuk menikah, saya ke ibu saya gitu.
coba dicari tahu dulu beneran nggak kerjanya di situ gitu kan, takutnya nanti nggak bener gitu kan kerja di. Kenalnya juga di Iya. di medsos kan. Iya, kenalnya kan temenan, karena sebenarnya temannya Pak Rudi temannya saya gitu. Jadi saya kenal lewat perantara temannya Pak Rudi gitu kan. Jadi ya kenal sebagai teman biasa, lalu kita ketemu terus ternyata ngobrolnya nyambung ya. Pak Rudi minta saya untuk menikah. Itu waktu itu saya amazingnya karena usia Pak Rudi masih 23 tahun. Oh, 23 waktu. 23 tahun udah berani untuk ngajak nikah gitu kan. Biasanya kan saya mikirnya 23 tahun tuh mah anak kemarin sore gitu kan. Sekarang aja 23 tahun ya sih Om masih ke kafe-kafe gitu kan, ketawa hai, main game online gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang udah kena judi online usia segitu-segitu gitu. Jadi waktu usia segitu saya amazing, tapi memang beliau tuh orang yang bertanggung jawab sekali ya. Jadi begitu saya menikah dengan beliau, ternyata memang usia itu tidak bisa dijadikan patokan orang berpikir ke depannya gitu kan. Bener ya kata Om, Bapak itu visioner. Jadi mikirnya udah jauh, saya masih di Cibinong, Bapak udah di Bandung, udah di mana gitu. Jadi saya waktu itu mikirnya cuman ya udahlah jalanin. Jadi proses saya mengenal Bapak lebih dalam itu ya setelah menikah. Jadi tidak yang waktu kita kenal gitu, enggak. Jadi proses bahkan saya pernah makan tuh sama Bapak di Pondok Indah berdua. Saya nggak tahu kalau ternyata kalau kerja di Pak Prabowo itu bisa ditelepon kapan aja langsung naik gitu kan. Lagi makan enak-enak berhenti makan ya terus udah ya mau pergi dulu, Bapak manggil gitu kan. Lah apa-apaan nih? Bisa saya makan gitu kan. Tapi dibayar nggak Bu? Dibayar dong. Terus ya udah pergi, beliau nganterin saya pulang, langsung pergi. Nah itu jadi dari situ juga saya akhirnya oh iya ya. Coba kalau saya ini egois ya waktu itu mungkin nggak akan perjalanannya sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang juga mungkin masih seperti itu. Tiba-tiba Iya ada cerita yang kita ke Bali ya. mungkin aku lagi janji kemana? Aku janji. Sebelum yang janji, aku waktu itu pernah waktu kecil ke Bali Usia berdua masih 3 tahun nggak ya? 3 tahun. Masih sendirilah, belum punya adik. Kita ke Bali tuh, baru nyampe, kita ke pantai. Terus nggak lama malamnya ditelepon Pak Prabowo. Buat balik. Kira malam itu juga kita balik. Pulang. Kita pulang. Belum merasakan gimana tidur. Pulang itu tuh anak-anak udah biasa jadi kayak sudah gitu. biasa ya. Udah. Dan juga mengerti bahwa yang nelpon punya urusan yang mungkin lebih penting gitu kan. Urusan lebih penting dan Bapak number Bapak sadar. one-nya, number one. Iya. Butuh waktu lama nggak sih untuk menyesuaikan itu? Kan ya saya juga, anak saya baru usia 5 tahun gitu lah. Yang kerjanya nggak terlalu sibuk, kayak kadang-kadang suka oh nggak ada waktu gitu. Iya. Gimana sih akhirnya membiasakan gitu? Kan saya punya anak pertama itu tahun 2010, nikah tahun 2009. Jadi 2010 itu mau melahirkan anak saya aja, Pak Rudi lagi meeting sama Pak Prabowo. Jadi saya sudah mau masuk ruang operasi, Pak Rudi masih meeting sama Pak Prabowo di Nusantara Polo Club. Jadi semua yang tadinya saya mau melahirkan normal, jadinya kan sesar, itu semua via telepon. Jadi Pak Rudi bilang, udah dok yang terbaik aja, saya sedang meeting gitu. Jadi saya udah mau masuk ruang operasi, Bapak baru nyampe. Jadi kita dari situ sih Om awalnya. Jadi saya itu setelah menikah sama Pak Rudi, otomatis kan beliau sebagai imam ya. Apapun yang sudah beliau putuskan, maka selagi itu masih dalam koridor ajaran agama, saya wajib hukumnya mematuhi. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini ngerti? Ya dari saya, dari ibunya. Kan anak-anak kecil itu kan gimana ibunya? Karena ibu kan di rumah hari-hari kan. Jadi setiap kalau anak-anak bilang, Bunda kapan kita main? Ayah ini selalu nggak ada waktu gitu. Saya bilang, nak, ayahnya itu kan sedang bekerja, mencari rezeki. Nanti kalau semisal ayahnya semuanya udah kelar, baru kita pergi. Kalau anak-anak masih kecil tuh rasanya ibu yang banyak berperan ya. Jadi kadang penggantinya saya, kalau Bapak suka bilang, udah Bun, ayah kayaknya nggak mungkin nih ngajak main. Jadi saya yang ngajak main dulu ya. Kita sering, saya nyetir, berdua ini di belakang gitu. Jadi waktu itu gitu. Berbagi peran ya Bu? Iya berbagi peran. Jadi ya udah nanti pas Bapak punya ada waktu kita ya Kak,
macet-macetan ke puncak gitu zaman dulu gitu ya kita macet-macetan. macet-macetan ke puncak gitu ya. Ya gitu aja sih, bagi peran aja Om. Tapi yang paling penting tuh istri di rumah itu punya peran yang luar biasa gitu. Kayak Islam juga istri itu sekolah pertama. Iya, Madaratus Ula pertama buat anak-anaknya gitu. Jadi Bu Epa sebagai istri dari Kang Rudi pasti mengenal sangat dekat lah Iya. sosok beliau. Nah ini kita juga pengen tahu bagaimana sih dia sebagai suami, sebagai ayah, dan terutama hari ini dia juga sebagai calon Bupati Bogor. Iya. Itu gimana? Bisa dibagi? Jadi dulu kita tuh punya rumah yang tipe 36. Saya dulu pertama kali tinggal di Kabupaten Bogor tuh tinggal di rumah tipe 36 Om. Itu setelah nikah langsung pindah. Ya, setelah nikah saya langsung pindah ke Bogor. Punya rumah tipe 36 ngontrak gitu. Ngontrak, terus belakangnya itu mending aja sekarang ada rumah belakang ada dapur yang tembok-tembok gitu ya. Iya. Saya emang enggak Om. Dari bambu, atasnya asbes, terus bawahnya ini bukan ubin gini, jadi kayak semen gitu, semen apa sih bahasanya? Apa Ya. kalau orang Betawi bilang dipelur. Nah, iya kayak gitu. Terus saya punya anak waktu itu, saya kalau Pak Rudi pulangnya kemalaman gitu, saya suka nangis. Kan saya sendiri ya, sepi gitu. Waktu itu tahun 2010 Kabupaten Bogor sini, ya Allah nggak ada apa-apanya, ini belum ada CCM, masih hutan gelap. bambu. Iya, masih itu banget 2010 tuh jalan Pemda tuh nggak seramai ini gitu kan. Terus suami saya itu hobinya ya Kak, nulis di tembok. Ini nggak banyak orang tahu ya. Apa yang ditulis? Banyak banget. Mau Ini ke tuh rumah. setemboknya tuh tulisan ayah doang. Tulisan Tembok rumah. Apa yang mau ayah kerjain. Iya, jadi apa yang kayak Jadi- pencapaian ayah, mau apa yang mau ayah capai, tulis tanda tangan gitu. Iya. Oh gitu, jadi semacam apa motivasi dirinya. Jadi mencapai kayak yang satu waktu lagi ya, dia tanda tangan juga. kakak SMP, kakak SD, ayah jadi anggota dewan. Kakak SMP, ayah jadi bupati. Ntar Bisa tanda tangan. Ternyata Itu tuh yang dewan sudah terjadi. iya, itu afirmasi ya. Kata beliau tuh afirmasi. Jadi beliau tuh suka bilang, beliau tuh orang yang begitu. Jadi apapun yang beliau mau kerjakan tuh beliau, saya harus bisa nih, saya harus bisa. Nah itu ditulis ya Kak. Dan anak-anak tuh suka ketawa-ketawa ya, namanya anak kecil kan nggak tahu ya, ketawa-ketawa. Mereka juga sambil ngelukis. Itu satu kamar, Itu itu saya isinya coretan gambaran. Saya nggak pernah marah, yang penting jangan di luar. Saya bilang ini rumah orang, saya bilang gitu kan. Nanti kalau kita mau pindah, kita mesti chat lagi kan, malu gitu. Jadi cuman satu kamar, itu kamar ya Allah cuman 2x3 kayaknya ya. Nah, tipe 36 tuh kamar berapa sih Om ya? Iya, Kecil iya, lah iya. gitu. Tulisannya tuh banyak sekamar itu, gambaran anak-anak coret-coret gitu. Tapi itu jadi, kalau saya flashback tuh sama Pak Rudi, itu jadi memori yang Ya. kayak Ini yang nggak banyak yang tahu juga nih. Iya. Jadi Pak Rudi menulis cita-citanya di Iya. rumahnya. Iya, terus dan beliau tuh memang orang yang, karena saya juga nggak pernah ngeluh ya. Jadi saya tuh orang yang hampir bisa dibilang nggak pernah mau ngeluh sama suami untuk hal-hal yang sepele, karena pekerjaan suami itu ya udah berat banget. Jadi rumah Iya. bocor ya Kak ya. Iya. Rumah bocor, dapur bocor, bukan bocor yang air netes, cuman netes kecil-kecil gitu, enggak Om. Ini bocor Air yang udah pancuran. kayak air pancuran. Terus saya udah nggak bisa ngomong apa ya, cuman berdiri. Waktu itu suami sedang ada rapat juga. Saya berdiri tuh, saya cuman saya cuman bisa berdoa, ya Allah, jadikan air yang jatuh ini rezeki untuk suami saya. Itu doa, itu saya berdiri, itu anak-anak, bunda gitu. Jadi bunda, Ade masih di kursi bunda. Yaudah deh, saya nelpon, ya ini akhirnya saya nelponnya, ini bocor. Oh ya udah bun, itu anak-anak polo ke situ. Padahal udah punya anak buah. Iya. Tapi memang bapak itu dari dulu orang yang tidak pernah mau menyusahkan orang lain gitu. Jadi nggak ada tuh bapak tuh orang yang, meskipun beliau punya anak buah, beliau nggak pernah yang asal main nyuruh anak buahnya suka hatinya, itu nggak pernah. Jadi waktu itu kejadian yang udah urgent karena air udah semata kaki gitu kan di dapur gitu. Bawa anak ini masih usia berapa sih, kayak 4-5 tahun ya? 5 tahun Belum nyampe 4 tahun, 5 tahunan, dan adiknya itu masih 3-4 bulan. Kalau ini dia udah ngerasain ikut susahnya ya. Ya, tapi saya selalu bersyukur. Sesusah-susahnya anak ini masih anak yang istimewa gitu. Saya ngelahirin dia aja udah dari tahun 2010 tuh udah
sesar, udah gitu terus dia masuk NICU, aku NICU makan kan karet. makan karet. Aku makan karet, Kok bisa? abis aku nggak tahu. Aku ingat banget dulu aku makan lagi di kucing. Terus ada karet warna-warni, Om tau nggak sih yang karet kecil-kecil? Iya, Aku makan, aku muntah, terus masuk rumah sakit. Saya diomelin habis-habisan sama bapak gara-gara nguncir-nguncir anak cewek kan, Enggak, itu kuncir-kuncir. motivasinya apa Kak? Nggak dia tahu, kira kayak aku makan warnanya aja. menarik. Pas aku makan aku muntah, semua dibawa rumah sakit katanya. Ini memang bapak itu ya sayang ke anak-anak meskipun waktu yang sangat terbatas gitu. Sayangnya luar biasa. Coba ditanyain kakak, kalau minta apa aja, nggak pernah nggak. Iya sayang, Iya. oke sayang. Jadi si cetak koma itu cuma iya sayang, oke sayang, iya sayang, oke sayang, iya sayang, oke sayang doang. Template. Iya sayang, oke. Karena ngerasa waktu sudah kurang, terus anak-anak mau minta apa, terus kita masih ngelarang, itu penyesalan yang luar biasa kalau di bapak. Jadi kalau anak-anak, tapi saya juga nggak suka sebenarnya kalau kayak gitu kan. Jadi Tapi anak-anak ibu memfilter lah mana yang iya, kira-kira makanya baik. tapi dia juga nggak semua juga dia bisa diunggah. Dia takut sama bapaknya sebenarnya. Jadi kalau enggak bun, apalagi yang nomor 2 itu anak yang amat sangat sensitif. Jadi kalau mau ngomong jangan deh bun, kalau minta apa kasihan ayah udah capek cari kerjanya gitu. Iya. Jadi mintanya nggak yang aneh-aneh gitu. Tapi memang bapak itu sosok yang sama keluarga tuh begitu gitu. Meskipun dengan cita-cita yang luar biasa Iya. ke masyarakat, saya yakin sayangnya ke masyarakat itu lebih dari sayang ke kita gitu, ke anak-anak, ke keluarga gitu. Karena ya hidupnya kan sering bapak om lihat kan mewakafkan hidup dan mati bapak untuk masyarakat Ya. gitu. Sering kali diulang-ulang tuh karena ya memang dari dulu gitu. Saya tahu bapak begitu. Tapi Gitu. kalau sekarang dengan kondisi yang makin sibuk lagi ya, mungkin ya dibanding dengan ketika menjadi ketua dewan, gimana cara bapak membagi quality time-nya dengan keluarga? Wah, udah Kakak langsung gimana? Miring, udah geleng-geleng Atania. kakak ya bisa kakak yang jawab ini. Nih kamu yang Apa tadi, jawab. Gak apa-apa dikeluarin aja unek-uneknya. Quality time. Bapak Bang nggak ada quality Kan? Ketawa kan ngomongnya. quality time. Jadi quality time aku tuh cuman kalau misalnya ayah lagi kayak acara debat kemana atau apa yang aku bisa ikut, itu Oh, baru itu quality baru time. quality time. Kayak Kayak tiba-tiba ayah nyusulin, ayah juga nyusulin ke mall, mall. gitu. Tapi itu bisa dihitung cuman berapa kali dalam Iya. beberapa tahun. Gitu. Terus cara supaya ampuh bikin tanda tangan. apa tuh bikin tanda tangan apa? Buat Kemarin, somasi itu iya. yang mau jalan-jalan ke Bandung itu. Ya, Iya. itu idenya kakak. Iya. Sendiri. Jadi kayak aku punya ide kayak gak mau gimana pun harus jadi. Terus kayak ayah sempat bilang insya Allah ya, insya Allah kan belum tentu jadi ya. Jadi kayak ya udah aku bilang kan keajuan ayah, aku mau bikin gini gitu kan. Kapan ayah bisa tanda tangan ini? Tunggu ayah ngasih bukunya. Iya kapan aku nggak butuh bukunya gitu. Akhirnya yaudah mana kasih printnya sebelum ayah berangkat suruh tanda tangan. Terus habis itu tiba-tiba ayah bilang, ini kak suratnya udah di meja ya, pas surat udah tanda tangan. Oke kita berangkat. Dan itu padahal pas mau berangkat itu motor mogok ya. Motor Nak? mogok. Motor mogok nggak bisa jalan. Terus bapak yang saya nggak mau tahu nih harus pergi karena udah kepalang janji sama anak itu. Bapak itu orangnya gitu ya akhirnya kita paksain buat jalan gitu, tunggu dulu motor dibenerin dulu kayak gitu. Tapi memang kalau ditanya bagaimana membagi waktunya dengan keluarga, ya itu tadi anak-anak tuh pagi-pagi saya suka giring ke kamarnya di sana, peluk-pelukin dulu ayah gitu. Sebelum Karena dia Belum berangkat. iya direbut sama masyarakat. iya, sebelum pergi lagi gitu, karena kan pulang sudah malam, udah pagi malah bahkan berangkat lagi anak-anak udah berangkat sekolah gitu. Tapi kalau pagi-pagi tuh meluk ayah kayak udah gabut gitu loh, karena bangunannya susah banget kan. Karena kan ayah capek juga, pasti capek kan. Pulang misal pagi jam berapa, jam 2, jam 3, terus aku harus bangunin ayah jam 7, setengah 7 untuk bangun, cuman untuk aku cium dan peluk, ya udah nggak usah lah gitu. Jadi aku terakhir cium ayah kemarin, Sabtu. Nah tapi kadang ayahnya juga kalau pulang dari kerja malam gitu, masuk kamar dia ngasih selimut atau apa, karena ini anak itu anak yang berbeda dari adik-adiknya kedua gitu. Jadi kesayangan bapaknya sebenarnya, jadi kesayangan banget gitu. Jadi kita ngomongin keluarga Bu, berarti anak 3 ya?
Selain Diva Hairinisa ada Adi Raja Bima, Adi Rajada Bima Susmanto, Adi ada Raja Adi Panji Raja Bima Rudi Susmanto. Panji Rudi Susmanto. Nah ini ada cerita-cerita Nama. masing-masing dari anak-anak ini nih. filosofisnya mungkin. Namanya Kalau kan juga Diva itu sebenarnya dia tahu tuh singkatan doang. Rudi Eva. oh Jadi, ya, Ada akhirnya di Anissa. Om tahu kan Om? Sesederhana Rumah itu sakit ya, Ini, Bu. jadi Diva tuh Rudi Eva, kayak Nisa, Nisanya rumah sakit Anissa. bukan Atau- kalau bahasa Arabnya Hairinisa Sebaik-baik wanita. Iya. Jadi ngelahirin di Anissa cuman berdua Om. tapi dia udah curiga aja ini rumah sakit Anissa Sudah itu juga awalnya sih. singkatan Iya, ngelahirin cuman bertinggal. Jadi saya sama Pak Rudi itu benar-benar merantau di sini, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, tinggal berdua, melahirkan berdua, ditemenin cuman suami berdua. memang nggak ada keluarga inti yang tinggal di Bogor. Nggak ada. Paru dia tahu. Sama sekali. Nggak ada ya? Kakak saya yang paling deket rumah di BSD, Oh, jauh kan Tangsel dari ya, sini Tangerang Tangsel. Selatan. Melahirkan terus bingung nyari nama. Saya udah sodori nama sama ke bapak nggak setuju. Bapak tuh tidak suka nama yang tidak berbau-bau Indonesia Karena gitu. biasanya anak pertama disiapinnya udah lama. Oh ya itu udah saya yang nyiapin tapi semuanya nggak boleh gue Jadi Bapak nggak suka nama yang nggak berbau Indonesia? nggak suka. Terus ngopi lah di depannya rumah sakit Anissa gitu. Ngopi depan rumah sakit Anissa, bingung mau nyari nama anak apa gitu. Udah akhirnya ngambil singkatan Rudi kan DY tuh belakangnya bapak kan RUDY Rudi, DY VA, saya Eva, jadi Diva. Diva terus ada Nisanya, oh iya. Terus dia browsing. Khairinisa tuh artinya baik, Iya, sebaik-baik wanita. Ya udah Diva Khairinisa Susmanto, udah beres. Tapi nampaknya doanya kelihatannya sih sesuai. Ya, amin. Pak Diva ini kelihatannya baik. gitu. Iya. Amin, amin. Jangan kelihatannya dong, harus Memang Om. baik. memang baik. Harus baik Ya, ya. semoga konsisten. Konsisten, baiknya. amin. Kalau yang kedua itu Adi Rajada Bima, itu artinya laki-laki yang bertanggung jawab, kuat, tekad gitu. Karena dari nama Bima itu kan nama Pandawa 5 ya. Ya, jadi Adi Rajada Bima, biasa belakangnya Susmanto. Jadi Adi Rajada itu sebenarnya nama lain dari Pandawa Oh. Adi- Bima itu nama lainnya Adi Rajada. Jadi kalau Werkudara itu ada nama lainnya apa? Apa aja sih Pandawa 5 tuh Bima, Yudhistira, Bima, Arjuna, Arjuna, Panji juga. enggak Nakula, Panji dan bukan. Sadewa. Nakula dan Sadewa itu mereka punya nama lain. Nah, Iya. Adi Rajada itu adalah nama lain dari Bima. Iya, terus kalau yang ketiga itu Panji Rudi Susmanto, ya itu sebenarnya Panji itu simbol ya. Simbol dari Bapak Rudi Susmanto ya gitu. Ini ngasih nama Bapak semua. Jadi kok namanya Rudi Susmanto, malu atuh ayah di zaman 2019 nanti dia sekolah tuh udah tahun 2025, 26 nama-nama temennya tuh udah yang nama-nama Namanya udah satu baris halaman. Iya, yang namanya udah Kevin, lalalalala, atau Keisha. apalah Keisha, apa Alvaro, apa ini anaknya namanya. Tapi kayaknya udah dipersiapkan supaya nanti bapaknya punya nama besar, nggak perlu lagi nanti Amin. harus ke pengadilan negeri cuma untuk ganti nama kan. Sekarang banyak kan politisi tiba-tiba gitu. ganti nama di belakangnya supaya ngambil trah dari orang tua yang Jadi kalau memang Bapak itu gitu, nasionalisme jangan ditanya. Kita nggak boleh pakai baju yang di luar I love Indonesia. Dilarang keras. Bu, sebagai istri, sebagai pendamping Pak Rudi, apa harapan besar Ibu terhadap karir politik Bapak sebagai suami kan? Apa ada pesan dukungan Ya. yang selalu Ibu berikan nih kepada Pak Rudi ketika menghadapi perjalanan karir politiknya, terutama hari inilah Iya. sebagai calon Masuk bupati ini Bu, Bogor. prosesnya gimana sih bisa sampai akhirnya keluarga menyetujui iya, itu. karir politik itu juga kan Jadi kan lumayan ya ekstrim ya peralihannya. iya, jadi kan kita berdua ini kan memang orang yang basically bukan dari orang yang berada ya. Iya. Pak Rudi saya sama-sama anak kolong. Pak Rudi anak tentara, saya juga anak tentara gitu. Terus kita pindah ke sini ya tidak ada niatan yang lain ya untuk ya namanya orang berumah tangga itu kan untuk Iya. memperlangsungkan kehidupan ke depan. Nah, mau pekerjaannya waktu itu dengan Pak Prabowo memang beliau mengurus kuda-kuda Pak Prabowo yang ada di Nusantara Polo Club. Nah, memang waktu itu Bapak belum ada
belum ada niatan untuk terjun ke politik karena memang pengusaha ya. Selain kita dulu punya rental mobil, cucian mobil, kita punya usaha-usaha lain gitu yang di luar itu. Jadi memang nggak ada concern untuk situ, tapi memang bapak memang sudah ke sosial dari dulu gitu. Jadi banyak nolong orang, banyak kenal orang. Jadi kolega bapak tuh bukan orang-orang penting, bukan cuman orang-orang penting, tapi dari semua lapisan masyarakat itu jadi teman baik bapak. Mulai dari tukang ojek, tukang parkir di daerah Ciriung sanalah gitu yang tempatnya anak motor juga. Iya. Nah dari mereka lah akhirnya mendukung, Pak, kenapa Bapak nggak jadi dewan aja sih? Kalau Bapak jadi dewan kan bisa nolongin kita semua. Nah waktu itu 2019 itu Bapak minta izin ke saya cuma bilang dan pesan sama Bapak satu, jangan jadikan pekerjaan ini adalah sumber pundi-pundi untuk mengumpulkan uang gitu. Malah jadikan pekerjaan ini untuk kita memberikan bantuan kepada orang gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu Om. Jangan kebalik gitu. Kalau jadi dewan tuh jangan jadi mata pencaharian, tapi kita ini jadi side job. Pekerjaan yang kita untuk bantu orang, melayani masyarakat. Nah, itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, tidak boleh pakai ambisi. Segala sesuatu yang berambisi itu akan outputnya itu nggak baik. Kita akan mencari jalan apapun untuk mencapai ambisi itu. Nah, pokoknya biarkan Allah yang mengatur bagaimana nanti dan jadinya seperti apa. Sampai ada perintah turun surat dari Pak Prabowo menjadi ketua DPRD pun kita kaget berdua gitu kan. Jadi itu perintah ya? Itu perintah. Bukan semata-mata Pak Rudi didorong sama masyarakat lalu mau, tapi memang ada perintah juga dari atas. Satu ya, setelah jadi anggota dewan, jadi Bapak alhamdulillah kan masuk tuh, suaranya masuk. Terus dapat perintah lagi jadi ketua DPRD itu langsung dari Pak Prabowo. Itu juga saya pesannya sama Bapak cuma satu, ini memang sudah takdir Tuhan yang diberikan. Kalau sudah takdir Tuhan, berarti gimana caranya bisa bikin masyarakat lebih baik. Itu doang sih Om. Jadi saya tahu Bapak itu meskipun bukan jadi politisi atau tadi kata Bapak apa Om? Bukan politisi, pejuang politik. Beliau juga sosialnya tinggi gitu kan, sosial ke orangnya tinggi, nggak bisa ngomong enggak sama orang itu Bapak banget gitu kan, selalu gitu. Jadi dengan cita-cita beliau yang begitu luar biasanya, kalau saya bilang nggak usah gitu rasanya saya kayak maksudnya saya tega banget sama suami gitu. Jadi akhirnya setiap perjalanan karir suami saya hanya bisa mendoakan. Makanya saya tidak akan pernah beranjak dari rumah sebelum beliau berangkat dari kerja. Jadi memang ada rutinitas yang orang yang nggak banyak tahu juga. Jadi selagi makein kaos kaki, saya kan masih dari nikah sampai sekarang kan makein kaos kaki Bapak. Jadi makein kaos kaki Bapak sambil saya kasih tahu, hati-hati kalau di jalan. Masih romantis kalau gitu banget. Hati-hati. Udah berapa tahun Bu? Keren itu cuma ada di TV. Jadi sambil makein kaos kaki saya suka ngasih tahu. Ternyata pemirsa Pak Rudi manja, kaos kakinya dipakai istri. Iya, jadi memang itu cara untuk menjaga harmonis. Jadi sambil itu Om, karena sambil makein kaos kaki, makein dasi itu sambil saya kasih tahu. Hati-hati kalau bicara, mending kalau lagi nggak enak hati mau ngomong sama orang yang lain ditahan dulu, atau jangan ketemu dulu, atau hari ini ada rapat paripurna, tolong jangan lupa baca bismillah, berdoa dulu. Itu sih Om. Jadi hari-hari itu memang pesan-pesannya harus tiap hari diomongin ke suami. Itu nggak awal sampai pun sekarang juga beliau berkampanye keliling kemanapun, sebelum berangkat saya selalu nasihatin untuk saya kasih tahu, yaitu lihat itu tadi, pokoknya niatin semuanya untuk Allah, untuk kebaikan masyarakat. Kita begini semua itu memang sudah diatur, jadi ya udah ikut juga aturan yang dikasih sama Allah gitu. Jadi jangan semau-maunya ya gitu, enggak lah gitu ya, sambil dinasihatinnya ya gitu, sambil semuanya. Memang Bapak kan dari atas ke bawah tuh semua saya, jadi pakaian yang Bapak pakai hari itu ya saya yang ngatur. Pakaiannya apa, saya, sepatunya, pakaiannya semua
saya yang atur dari setiap hari gitu. Jadi tidak, kalau orang-orang kan taunya kan ada ajudan, kenapa nggak ajudan? Enggak. Jadi baju keluar dari kamar itu ya memang dari ajudan, tapi pas saya yang atur semua baju yang dibawa segala macam tuh disiapkan di mobil yang mana gitu ya. saya semuanya. Jadi saya nggak bisa meninggalkan suami semau-maunya gitu, memang nggak bisa gitu. Kalau Kak Dipa dukungan buat apa ayah seperti apa nih? Dukungan gue kayak Dukungan kan Iya, sekarang kamu tahu lah Kak dukung Dipa kan ayah ayah nih gimana? juga Ya, sebagai semoga- politisi. ya, ayah. Kak Dipa juga cukup mengerti lah karena juga sering diajak aja. Apa dukungan Kak Dipa untuk ayah? ya semoga sehat. ayah sehat terus. Yang gitu, lihatnya ke situ. Oh iya lihat sih. Oh, Beda itu beda. semoga ayah sehat selalu. Terus semoga ayah gak apa-apa deh nggak ada waktu buat kakak. Tapi yang penting nggak bisa. Ya, semoga karena bukan berarti ayah nggak ada waktu buat kakak. Tapi iya aku nggak bisa begini kata-katanya nggak bisa bunda. Buat masyarakat. Nah, iya pokoknya walaupun pokoknya waktunya ayah tuh dipakai buat masyarakat nggak apa-apa. Waktunya Kalau ayah nggak ada waktu buat kakak nggak yang apa-apa. bapak, Yang penting kakak Buat masyarakat. kakak selalu buat ada. masyarakat. Ya, itu. Ayah buat masyarakat ya gitu. terus ya Terus semoga ayah apa? sehat-sehat, semoga ayah baik-baik, terus semoga ayah sayang sama kakak. Tapi ke kakak sempat izin juga nggak ketika Iya. harus dari ketua dewan mau maju lagi? Enggak. Jadi Kayaknya bakal langsung dari ibu. Saya aja kondisiin anak-anak ya bun gitu. Bapak cuma bilang kayak gitu, kondisiin anak. Tapi memang anak-anak ini kan ya, anak-anak sekarang tuh kan melek gadget, Iya. gadget, Informasi melek keluar informasi, Kalau media, Rudi ketik-ketik Sumanto. gitu. Wah, nggak ketik juga kadang di Iya. lewat-lewat. Dia juga suka bilang, "Bun, ayah mau jadi bupati ya?" Waktu itu belum, saya bilang gitu. Itu udah banyak orang yang ngomong di apa namanya, di medsos gitu. Iya, iya. Ya itu kan harapan orang. Kita belum tahu gimana keputusan ayah gitu. Ya, ya udah deh, nggak apa-apa jadi bupati deh gitu. Sakit ya. Tapi mungkin makin terkenal kali di teman-teman ya. Nah iya. Ya, malesnya tuh kayak orang mau temenan sama aku jadi kayak gimana ya ngeliat. Agak sungkan gitu ya. Iya, padahal kayak lo teman sama gue bukan teman sama pak gue gitu, kayak lo ngobrol sama aku aja nggak apa-apa gitu. Kayak keluarga kecil yang harmonis dan juga sepertinya menginspirasi banyak keluarga lain. Mimpi besar apa untuk apa dari Ibu dan Kang Rudi ini untuk membangun masa depan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Karena kita tahu hari ini Ibu mendampingi Bapak sebagai suami dan juga sebagai calon Bupati Bogor. Mimpinya luar biasa kalau Pak Rudi ya. Iya. Pak Rudi orang yang visioner, mikirnya panjang ke depan. Terus yang jelas kalau Allah berkehendak nanti gitu, saya bisa mendampingi Bapak menjadi istri Bupati Bogor. Saya banyak juga segudang mimpi. Ya. Saya banyak mimpi-mimpi yang pernah kemarin sih terjun ke sekolah SD yang udah hampir rusak, udah roboh gitu Di Kabupaten Bogor. di Kabupaten Bogor. Itu rasanya sedih gitu. Pas nyampe rumah itu apa ya, kayak kepikiran nggak bisa tidur gitu. Kalau Ibu melihat sendiri, menyaksikan Iya, sendiri. berat ya. Jadi pemimpin itu berat. Makanya saat Allah sudah berkehendak menjadi seorang pemimpin, saya selalu bilang ke Bapak, lakukan apapun sebisanya, sekuat tenaga untuk membahagiakan masyarakat Kabupaten Bogor. Karena sebaik-baik pemimpin akan ada celahnya. Sebaik-baik pemimpin akan ada kekurangannya. Karena manusia itu tadi terbatas. Biarin aja. Saya suka kasih tahu ke anak-anak, yang nggak suka sama ayah dengan yang suka sama ayah itu ya banyak gitu. Jadi nggak perlu dengerin yang nggak suka, tetap maju ke depan, tetap terus membahagiakan, mengatasi masalah-masalah yang sekiranya selama ini masih belum bisa gitu. Ya, dengan hati. Pokoknya gini ya Om. Kalau kita kerja pakai hati, kita tuh pasti insya Allah tuh tidak ada rasa yang beban,
senang aja gitu. Seperti saya turun ke bawah tuh senang aja gitu. Mimpi besarnya apa? Bikin Kabupaten Bogor lebih baik gitu. Bikin Kabupaten Bogor lebih istimewa gitu. Karena ini tuh istimewa ya. Luar biasa gitu. Kabupaten Bogor tuh kabupaten yang amat sangat istimewa menurut pandangan saya dan Pak Rudi gitu. Saya juga mimpi besarnya juga biar anak-anak mencontoh apa yang orang tuanya bisa lakukan untuk banyak orang gitu. Karena orang tua itu contoh. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anaknya sesuai dengan ya tadi kehendak Allah akan mencontoh yang baik gitu. Makanya tidak ada hari-hari yang sia-sia. Harus ada apa ya? Kalau saya bilang ke anak, harus ada hari yang setiap harinya harus ada hari untuk membantu orang. Jadi karena itu ya saya pengen Bapak nanti sebisa mungkin sekuat tenaganya Bapak bantu orang yang susah di luar sana, yang kita selama ini nggak pernah tahu. Makanya saya selalu kalau ketemu sama orang-orang bantu Bapak sebagai tangan Bapak, telinga Bapak, mata Bapak, dan lisan Bapak untuk bantu. Karena kan kita kan terbatas ya Om, kayak saya nggak bisa tahu orang sebelah sana. Tapi dengan om-om semuanya, dengan orang-orang di luar sana, Pak tolong Pak, itu kan ya jadi kepanjangan. Iya, perpanjangan tangan lisan Bapak, telinga Bapak, mata Bapak. Nah itu dengerin semuanya ya, jangan sampai ada yang terlewat. Itu sih pesannya yang cita-cita terbesar Bapak untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Saya yakin saya kok punya harapan yang tinggi ya Om gitu. Dengan seandainya Allah memberikan mandat untuk suami saya dan masyarakat juga mendukung suami saya menjadi Bupati Bogor, saya tuh kok positif ya. Kalau insya Allah Bapak akan memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Bogor, meskipun tidak kita kan nggak bisa ya Om membalikan telapak tangan langsung, karena kan ini prosesnya mesti ada gitu. Jadi proses Kabupaten panjang. Bogor juga begitu luas. Sedih kalau udah ngomongin itu Om. Luasnya itu ya Allah, kalau di pinggir-pinggiran tuh orang mereka itu didatangin aja udah seneng banget. Nggak perlu kita bawa apa-apa, mereka datang, kita sapa, mereka udah bahagia gitu. Apalagi kita sampai datang bawa sesuatu yang Masya Allah yang luar biasa gitu. Tapi Ibu sepertinya sangat yakin karena mengenal bagaimana Pak Rudi sangat visioner, apa-apa yang dia lakukan selama ini, sepertinya Ibu sangat yakin Bapak bisa melakukan banyak hal. Insya Allah saya yakin beliau bisa sedikit mengatasi masalah yang ada di Kabupaten Bogor, karena kedekatan dengan Pak Prabowo juga, apalagi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan orang Kabupaten Bogor juga, dan Bapak adalah orang yang hari-hari dididik oleh beliau di rumah, di Gembleng. Jadi ya kalau lihat Pak Prabowo itu versi mininya Pak Rudi gitu. Kita sering itu, kadang kita membandingkan kalau Rudi mau Prabowo banget ini. Versinya ya versi mini ya saya bilang, versi juniornya ya Pak Rudi. Karena memang dididik langsung. Jadi orang yang dididik langsung tuh beda dengan orang yang di luar didikan tangannya beliau sendiri gitu. Jadi semoga mimpi besar Pak Rudi itu bisa mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih adil, makmur, sejahtera. Ya pokoknya yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ibu sebagai istri sudah siap lah. Insya Allah saya siap. Mungkin kesibukan yang begitu lebih banyak lagi ya. Lebih banyak sebagai, lagi. Beda dengan istri ketua DPRD lu sibuknya luar biasa. Bapak sibuk banget jadi ketua DPRD, jadi pulang pagi-pagi gitu kan, tamunya udah kayak pasien dokter gitu. Jadi nanti kalau Bapak jadi ketua jadi bupati, lebih pasti lebih, dan bahkan pasti lebih banyak turun ke masyarakat daripada kayak dulu cuma di kantor ya. Tadi Pak juga punya mimpi apa? Untuk masyarakat Kabupaten Bogor nih kalau Bapaknya jadi
Bupati Bogor kan. Nah, kebetulan dia mau SMA nih, Iya. Om. Jadi SMA-nya udah nggak di sini. Iya, aku di SMA-nya mau Magelang. mana? Di ke Magelang. Oh, ke Magelang. Luar negeri. Jauh banget ya. Kan kita nggak tahu anak pejabat kan. Enggak. Sekolahnya mau Masih Indonesia aja. Iya, mau di asrama yang semi militer. Oh, iya iya. Jadi mau masuk sekolah semi militer nanti insya Allah di awal tahun sudah mulai persiapan. Jadi memang disiapkan untuk kembali lagi ke Kabupaten Bogor untuk nggak tahu untuk apa ini ya, untuk menjadi minimal bermanfaat. Saya selalu Banyak bilang ke manfaatnya. anak-anak, jadi anak-anak yang bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Jadi apapun pekerjaan kamu, jadikan itu adalah pekerjaan yang membantu banyak orang. Jadi ya cita-citanya pengen jadi dokter gratis, nggak bayar. Sekolahnya mahal kan Pak. Iya. Kalau gratis nanti gimana balik modal? Kan itu duniawi ya Om, Oh, kita duniawi. ukurnya akhirat. Jadi itu karena ngelihat ada dokter di Kabupaten Bogor tuh yang kalau dokter itu kalau kasih bayaran murah banget ya Kak ya. Terus dari situ dia terinspirasi, pun aku pengen jadi dokter gratis. Jadi ingin membantu masyarakat yang Iya. hari ini mungkin banyak keluhan tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Iya. Tahu kakak ada yang mau disampaikan untuk ayah secara khusus? Ayah besok jalan-jalan. Ya. Nggak bisa guys, nanti yang ada aku di mana jalan-jalan sabar dia nunggu aja. Daripada aku kena omel omku. Iya, sabar coba apa? aja. Apa pesan khusus Semoga untuk ayah? Pesan khusus tuh kayak gimana? Ya pesannya kakak untuk ayah gitu. Ayah sebagai pemimpin. Ayah. Lihat itu kameranya di situ. Itu gimana? Nggak mau. Ngomong ya ayah yang baik-baik, ayah jadi pemimpin yang disayang sama masyarakat gitu. Nggak bisa kakak. Semoga ayah baik-baik ya. Semoga ayah jadi pemimpin yang baik sama masyarakat, yang sayang sama masyarakat, terus yang ya gitu deh. Ya apa? Ya gitu. Semoga ayah Semoga ayah Jadi Bupati Bogor. jadi Bupati Bogor. seneng nggak ayahnya jadi Bupati Bogor? 50-50. Kok 50-50? Tenang. 50-50. Udah bayangannya pasti waktunya tidak ada, makin nggak ada gitu. Iya. Tapi setengahnya lagi bapaknya memang Bangga ya. bangga kan. Bangga. Waktu kemarin aja ngelihat bapak debat dia bangga banget ngeliat Oh iya, ayahnya. kemarin bapak debat, gimana penilaiannya? Berapa nilainya? 10. Perfect ya. Perfect. Kak kita berdua udah Aku panik banget tuh kemarin tuh. Tegang Kayak semua tegang ya? banget kayak ya Allah gimana ya gitu. Ternyata takut ya keren. salah ngomong. Saya juga setiap kali bapak naik podium saya udah sholawat, doain macam-macam biar nggak kepleset salah ngomong, takut gitu. Luar biasa takut ya. Jadi itu tuh the first pengalaman saya mendampingi suami Untuk di debat untuk terbuka debat itu yang terbuka disiarkan langsung. Se-Indonesia. Se-Indonesia Iya. nonton tahu itu tuh mungkin bapak sama kayaknya sama saya, tapi saya juga nervousnya itu lebih-lebih gitu. Iya. Karena pertaruhan nama baik, pertaruhan nama baik, integritas beliau sebagai ketua DPRD selama ini dan didikan Pak Prabowo itu Ya. Dan sepertinya sebagai orator juga dididik sama Prabowo. Pak iya. Prabowo. Jadi kemarin setelah selesai debat, ya Allah. Plong semua kak. Iya. Belum dong, masih ada dua lagi. Oh, masih dua lagi. Dua Ya? kali lagi debat, Tapi bismillah. kalau lihat semoga. kemarin sih, kayaknya dua lagi makin terbiasa ya. Iya. Karena benteng besarnya udah terlewati. Beda Pertama. jebol satu. Bapak kan memang om lebih paham juga lah gitu. Orangnya Tapi gitu. memang yang diomongin di debat kemarin ya memang sering kita dengarkan kalau dia bicara sama kita. Iya. Ya, nggak pernah berubah dari dulu ya. Berubah. Konsisten. Cita-citanya seperti itu. Konsisten, omongannya Bapak itu selalu konsisten. Jadi sobat posisi, kita sudah banyak sekali mendengarkan cerita-cerita yang menginspirasi dari Bu Epa Martiana, istri Pak Rudi Suspanto, calon Bupati Bogor yang juga Ketua DPD Kabupaten Bogor. Mungkin istri-istri yang pemirsa posisi ini bisa mengambil pelajaran lah, terutama kalau gentengnya bocor jangan marah-marah langsung gitu. Doakan semoga tetesan-tetesan hujan Iya, tadi iya. menjadi rezeki untuk suami. juga selalu mendukung langkah suami, Iya. terutama ketika sudah memang tahu
apa yang dilakukan suaminya itu untuk memperjuangkan masyarakat banyak. Iya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita dengarkan atau kita serap dari Bu Eva ini, tapi sepertinya kita harus karena waktu karena waktu kita harus akhiri dulu pertemuan ini. Mungkin lain waktu kita akan undang lagi Bu Eva sebagai istri Bupati Bogor. Amin. Kita beri aplaus juga Ya, untuk Ibu terima kasih juga Kak Dipa ya, Kak Dipa. Semoga sukses nanti. Semoga cita-citanya tercapai. Cita-citanya dan Amin. Kita Amin. tunggu Salam lagi juga nanti di untuk- Kabupaten Bogor. Ya. Iya. Iya. Salam juga untuk Pak Rudi dan Ya, keluarga di insya Allah rumah. disalam. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Posisi Podcast Literasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Posisi